Sobat Ekspresi. Wah, senang sekali tentunya di sini Kristi bisa menemani Anda dalam Ruang Ekspresi. Dan pada episode kali ini, Kristi sudah berada di SMA Negeri 1 Gerung. Dan tentunya nanti kita akan melihat bagaimana penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung. Dan Sobat Ekspresi, tentunya ini merupakan rangkaian dari Pekan Budaya dalam memperingati Hari Ulang Tahun TVRI Nusa Tenggara Barat yang ke-18. Untuk itu, seperti apa penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung? Ini dia untuk Anda.
keren banget tentunya penampilan dari Gendang Belik SMA Negeri 1 Gerung. Dan tentunya Sobat Ekspresi, senang sekali tentunya saya Kristi Diana dapat menemani kembali Sobat Ekspresi dalam Ruang Ekspresi. Dan untuk itu penampilan tadi Gendang Belik yang kita sudah melihat begitu gagah-gagahnya penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung. Kita mau chat langsung nih sama pembina dan juga pelatih dari Gendang Belik SMA Negeri 1 Gerung. Kita mau sapa dulu Pak Iqbal, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Harus tetap semangat. Oke, kalau Mas Isak bagaimana? Ya tentu sehat, nggak mau kalah sama pembina juga kan. Mantap, luar biasa. Tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan ya Gendang Belik dari SMA Negeri 1 Gerung. Mungkin Kristi pertama pengen tanya dulu nih dari pembina atau Pak Iqbal. Apakah tari Gendang Belik ini sendiri tuh menjadi salah satu hal ciri khas budaya yang ditampilkan menjadi unggulan dari SMA Negeri 1 Gerung? Ya untuk sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gerung karena beliau selalu mendukung kegiatan kami Gendang Belik itu sendiri. Jadi kami di SMA 1 Gerung itu ada ekstrakurikuler namanya Remaja Pelestari Budaya. Nah di ruang itu kami mengajak anak-anak didik kami untuk selalu ya mengangkat tradisi kita itu agar bisa dikenal banyak orang dan terus berkembang oleh generasi-generasi kami yang baru ini gitu. Oke, dari generasi-generasi selanjutnya, dan ini juga masih relevan ya adanya Mas Ishak yang merupakan juga alumni dari SMA Negeri 1 Gerung dan sekarang masih mau mengajarkan ilmunya diturunkan ke adik-adiknya. Itu kenapa sih masih mau dalam mempertahankan dan juga mengenalkan budaya Gendang Belik ini kepada adik-adik di sini? Ya sebelumnya mungkin saya ucapkan terima kasih kepada mentor atau pelatih terdahulu Pak Saipul atau yang dikenal dengan Pak Ipul karena beliau merupakan pelatih saya juga dan sampai saat ini sebagai pelatih juga. Nah kenapa saya ingin keterlibatan juga ke adik-adik selanjutnya karena memang itu satu bentuk pelestarian untuk menjaga budaya kita khususnya di Gendang Belik ini. Jika tidak ada pandangan atau cerminan untuk generasi muda untuk mengikuti nanti jenuh generasi muda atau teman-teman adik-adik ini untuk ikut lagi. Jadi saya salah satu untuk menarik para peminat dari adik-adik ini untuk wow itu aja ikut masih walaupun alumni dan juga begitu sehingga tertarik begitu. Luar biasa, apalagi kan kalau istilahnya kita dengarkan kata Gendang Belik itu kan melekat sekali dengan budaya dari Nusa Tenggara Barat. Tapi kalau Mas Ishak sendiri melihat adik-adiknya di sini masih banyak nggak sih yang minat untuk tertarik belajar Gendang Belik? Dari segi pandangan ini memang benar ketertarikan atau minat dari adik-adik ini sangat dikatakan luar biasa karena tidak semua khususnya anak-anak muda, anak-anak SMA mau terjun langsung ke Gendang Belik atau ke budaya-budaya karena mengingat zaman sekarang mereka kalah akan gengsi. Jadi orang-orang atau adik-adik yang mengikuti langsung di ekstrakurikuler Gendang Belik ini sangat luar biasa. Gengsi mereka sudah dikalahkan dengan niat cinta akan budaya ini untuk melanjutkan selanjutnya. Begitu. Oke, luar biasa ya. Semoga juga Pak Iqbal selaku guru dan juga sekaligus pembina Gendang Belik ini tetap semangat ya untuk memotivasi anak-anak didiknya ya. Pasti. Oke, dan tentunya Sobat Ekspresi masih ada penampilan berikutnya dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung nih. Kristi bocorin nih, akan ada penampilan teater. Seperti apa penampilannya? Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Ruang Ekspresi. Halo Sobat Ekspresi, terima kasih tentunya karena Anda masih bersama kami di Ruang Ekspresi. Dan tentunya tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari adik-adik keren dari SMA Negeri 1 Gerung Kabupaten Lombok Barat. Dan saat ini Kristi sudah bersama Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Gerung, Bapak Muhammad Ridwan Helmi MPD. Kita sapa terlebih dahulu, bagaimana kabarnya Pak Ridwan? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Terima kasih sudah
datang membersamai kami di SMA Negeri 1 Gerung Bersinar. Wow, luar biasa. Di sini Christy memiliki rasa kehormatan nih Pak Ridwan bisa berkunjung ke sekolah yang aduh asri banget, sejuk banget dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan penampilan dari adik-adik siswa SMA Negeri 1 Gerung yang sudah menampilkan terkait seni dan juga budaya. Boleh nih Christy nanya-nanya tentang budaya ya atau seni penampilan seni yang ditampilkan oleh adik-adik SMA Negeri 1 Gerung Pak Ridwan? Sangat boleh, insya Allah Nih. sangat boleh. Oke, boleh nih Pak. Tadi kita sudah melihat kira-kira nih selaku kepala sekolah dari SMA Negeri 1 Gerung, apa peran sekolah dalam mendukung kegiatan kreativitas dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung ini? Iya, dukungan sekolah untuk potensi bakat dan minat dari seluruh peserta didik di SMA Negeri 1 Gerung itu tidak hanya dalam bidang akademis tapi juga non-akademis. Konsepnya non-akademis itu tentu saja kita berbicara tentang ekstrakurikuler. Maka 2 tahun saya berada di sini ada sekitar 4 ekstrakurikuler yang kami tambahkan begitu. Dan secara khusus seni juga menjadi perhatian kami. Kami punya teater, kami punya remaja pelestari budaya dan kami punya ekstrakurikuler tari. Dan setiap saat sekolah siap untuk mensupport anak-anak ini untuk keseluruhan kegiatan-kegiatan baik di dalam maupun di luar sekolah begitu. Baik, luar biasa sekali ya tentunya. Tapi tadi yang sudah Bapak Kepala Sekolah juga sampaikan bahwa ternyata memang ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 1 Gerung ini memiliki keterkaitan dengan akan budaya nih. Boleh dijelasin nggak sih Pak, kenapa sih sebenarnya SMA 1 Gerung ini terkenal dengan memiliki seni dan juga budaya yang sangat kuat seperti itu? Iya, sangat kuat karena budaya-budaya yang ada di sekitar masyarakat di sekitar sekolah ini kita masukkan menjadi kegiatan-kegiatan ekstra di sekolah kita. Ketika budaya-budaya misalnya musik tradisional berupa gendang belik ada di seputar sekolah ini, maka itu menjadi bagian dari terintegrasi dengan sekolah. Maka kita adakanlah kegiatan ekstra kurikuler gendang belik yang sekarang namanya kita ganti dengan Remaja Pelestari Budaya. Ya, di Remaja Pelestari Budaya itu agak sedikit lebih luas begitu. Di situ tidak hanya gendang belik, di situ juga ada kita ingin melestarikan budaya dalang begitu. Karena sebenarnya kan dalang kita yang terkenal itu dari Gerung, yaitu salah satunya Mami yang ada di Gerung di sini begitu. Maka kita perluas Remaja Pelestari Budaya itu dengan gendang belik dan pelestarian budaya wayang kita. Ya, begitu ya. Ini menarik ya, ada salah satu kegiatan remaja pelestarian budaya ya. Apakah itu memang sarana sekolah untuk membuat siswa-siswi dari SMA 1 Gerung ini lebih mengenal budaya, mencintai budaya, sehingga bagaimana sih caranya sekolah ini mendekatkan anak-anak lebih mencintai budaya lokal? Betul, jadi kita tidak ingin bahwa rasa senang kita pada budaya luar akan mengikis budaya lokal kita. Kita ingin cinta kita terhadap budaya sendiri melebihi cinta kita pada budaya luar. Oleh karena itu, apa yang kita sebut di program sekolah sebagai kearifan lokal, kita terus dukung keberadaannya. Dukungan kita tentu setiap program yang bersifat budaya, kita terus dukung. Bagaimana bentuk dukungannya? Maka dukungannya dalam bentuk pendanaan dari sekolah, begitu. Dukungannya dalam bentuk pengadaan sumber daya manusianya, dukungannya juga dalam bentuk mendatangkan narasumber-narasumber yang kompeten untuk kemudian membina seluruh kegiatan yang bersifat budaya dan seni yang ada
di sekolah ini begitu. Oke, sehingga ini dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gerung ada nggak sih harapan-harapan atau mungkin impian dalam memimpin dan di bawah kenaungan dari Bapak Kepsek ini sendiri, pingin nih SMA 1 Gerung ini akan semakin terkenal mungkin dengan bagaimana kreativitas siswa-siswinya dalam memperkenalkan seni dan juga budaya di Nusa Tenggara Barat. Iya, mimpi kami kalau yang di Lombok Barat dalam konteks seni dan budaya itu karena kita berada di sekolah, kita ingin mimpi kita itu menjadi juara nasional untuk FLS 3N begitu. Ini yang kemudian menjadi PR kami, PR saya selaku sekolah untuk terus mendorong anak-anak ini kreatif dan bisa menjadi juara nanti suatu saat di apa yang kita sebut dalam kompetisi FLS 3N begitu. Oke, amin amin ya. Semoga tentunya kita berharap bagaimana SMA 1 Gerung ini bisa menampilkan dan juga membawa kabar baik ya kembali lagi ke Nusa Tenggara Amin, Barat. ya Rabbal Amin. Senang sekali Alamin, tentunya gitu. Kristi bisa berbincang-bincang nih dengan Pak Kepsek bagaimana antusiasnya melihat siswa-siswinya di sini sangat kreativitas dan juga inovatif yang tadi kita sudah sama-sama saksikan. Namun ternyata Sobat Ekspresi masih ada penampilan berikutnya nih dari SMA Negeri 1 Gerung. Untuk apa? Penampilan berikutnya langsung saja kita saksikan, ini dia. Ini bukan sekedar kain berwarna merah dan putih. Dulu dikibarkan dengan darah dan air mata. Tapi hari ini dikibarkan dengan lagu dan upacara. Tapi apa arti semua ini? Jika hati kita tak lagi peduli. Oh iya, kakekku dulu seorang pejuang. Katanya waktu itu tidur di tanah, makan seadanya, bahkan nyawa pun jadi taruhannya. Semua demi satu kata, merdeka. Bukan untuk dirinya, bukan untuk sekedar menang, tapi untuk aku, untuk kamu, untuk kita semua. Ya, untuk kita semua hari ini. Tapi sekarang, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan dengan kemerdekaan ini? Kita bebas bicara tapi sering bicara kebencian. Kita bebas memilih tapi sering memilih lupa. Lupa bahwa negara ini diwariskan bukan untuk dihancurkan. Tapi dijaga, diperjuangkan, dan dibangun. Lihat sekelilingmu. Lihat. Lihat sekelilingmu. Masih banyak anak negeri yang belum bisa sekolah.
Petani yang tanam padi, tapi tak bisa makan nasi. Nelayan, nelayan yang turun ke laut, tapi hidupnya tetap tenggelam. Apa ini arti dari kemerdekaan? Jangan bilang itu bukan urusanku. Jika kamu masih tinggal di bumi ini, masih menghirup udara Indonesia, masih berjalan di atas tanahnya, minum dari sungainya, maka kamu dan kamu akan bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak korupsi, untuk tidak diam saat ada yang tertindas. Untuk tidak menertawakan bangsa sendiri. Untuk tidak hanya jadi penonton. Indonesia, aku tahu kau belum sempurna. Aku juga tahu kau tidak butuh generasi sempurna. Yang kau butuhkan hanya generasi yang tidak mengeluh, yang mau berjuang dan mau melangkah. Hari ini 17 Agustus. Aku tidak hanya ingin mengibarkan bendera, tapi aku juga ingin mengibarkan kesadaran. Sadar bahwa ini bukan akhir dari perjuangan. Bahwa kemerdekaan bukan titik akhir, tapi titik awal untuk mengejar keadilan, membangun pendidikan, dan menghapus kemiskinan. Menjadi bangsa yang benar-benar merdeka. Tidak hanya dari penjajah luar, tapi dari penjajah dalam. Keserakahan, kebodohan, dan ketidakpedulian. Dirgahayu Indonesiaku. Aku bersumpah selama detak jantungku masih berdetak, aku akan tetap mencintaimu. Dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan seluruh hidupku. Aku, anak dari tanah merdeka. Dan aku tidak akan pernah lupa betapa mahal hargamu.
Hai Sobat Ekspresi, dan saat ini Kristi sudah tidak sendiri lagi karena Kristi sudah bersama Bu Guru Yeni dan juga Lisa, yang mana orang-orang di balik tadi penampilan sudah kita saksikan yaitu terkait teater. Untuk itu Kristi mau sapa dulu Bu Guru Yeni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Kalau Lisa nih bagaimana kabarnya? Alhamdulillah dong Kak. Oke, ini Kristi boleh mau tanya dulu nih ke Lisa, mau chit-chat ke Lisa dulu nih. Ini kan Lisa sebagai pelatih teater ya di SMA Negeri 1 Gerung yang merupakan juga alumni. Gimana sih ceritanya udah jadi alumni tapi tetap masih mengabdikan dirinya di SMA Negeri 1 Gerung? Awalnya kan Kak dari pertama udah jadi alumni itu kita bingung mau ngapain, kuliah juga mungkin tahun depan. Jadi karena nggak ada kegiatan pada setiap hari setelah lulus, jadinya kita nawarin diri ke Bu Guru. Gitu Kak. Gitu ya. Tapi tadi boleh diceritain gak sih sebenarnya teater itu menceritakan tentang apa Lisa? Menceritakan tentang seorang anak yang merasa agak gelisah dan kecewa Kakak terhadap mungkin tokoh ini yang tadi anak-anak ini tuh merasa melihat bahwa kok kondisinya seperti ini, padahal kakeknya yang seorang pahlawan dulu yang ikut berjuang itu merasa sakit Kak. Tapi kita kan sudah menikmati hasil dari perjuangan dan tumpah darah dari pahlawan-pahlawan sebelumnya. Makanya dia merasa kecewa melihat negerinya yang sekarang ini Kakak. Oke, jadi penuh makna ya cerita di balik teater tersebut. Nah, Kristi nih pengen ke Bu Guru Yeni. Bagaimana sih Bu Guru melihat anak-anak didiknya begitu luar biasa, bermain teater, rasa kebanggaan menjadi pembina itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada Sobat Ekspresi yang ada di rumah. Baik, jadi melihat anak didik saya yang penampilannya sangat luar biasa ya, semangatnya, kemudian dari segi penampilannya juga luar biasa. Kita selain memberikan dukungan moral, juga kita memberikan dukungan dari segi mentalnya terutama ya, itu yang paling terpenting. Itu yang paling penting ya, bagaimana support penampilan dirinya, kepercayaan diri. Oke, Ya. dan boleh tahu nggak sih Bu Guru sebenarnya apa sih ciri khas atau keunggulan teater dari SMA Negeri 1 Gerung ini di bawah Bu Guru selaku pembina dibandingkan mungkin dengan ekskul-ekskul tari yang ada di SMA-SMA lain, teater di tempat lain Bu Guru? Ya, jadi keunggulannya yang pertama, teater di SMA 1 Gerung ini dari segi mengangkat cerita tentang kebudayaan ya cerita rakyat. Nah, dari segi tentang cerita daerah gitu. Jadi tetap mempertahankan nilai-nilai seni dan budaya ya Bu Guru. Mempertahankan. Oke, terakhir mungkin Bu Guru ada nggak sih harapan-harapan nih ke depannya bagaimana teater ini mungkin semakin maju, semakin lebih mengenal juga tentang akan budaya dari SMA Negeri 1 Gerung ini? Ya. Jadi harapan untuk khusus teater SMA 1 Gerung, kita berharap supaya lebih maju dan terus tetap berkreativitas dan tambah dikenal oleh kalangan luas. Gitu aja. Oke, amin. Kita doakan ya semoga ekskul teater SMA Negeri 1 Gerung ini semakin jaya dan jaya selalu. Terima kasih ya Bu Guru Yeni dan juga sama-sama. Lisa. Tentunya Sobat Ekspresi, bukan hanya penampilan tadi yang kita saksikan pada episode Ruang Ekspresi kali ini, masih ada penampilan-penampilan lainnya dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung. Namun setelah jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Ruang Ekspresi. Halo Sobat Ekspresi, wah senang sekali tentunya kita sudah balik lagi di Ruang Ekspresi. Dan tentunya saat ini nanti kita akan melihat lagi penampilan dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung yang akan membawakan penampilan tarian sesukan. Seperti apa sih sebenarnya ceritanya? Untuk itu di sini Kristi sudah bersama pelatih tari dari adik-adik SMA Negeri 1 Gerung dan juga penarinya langsung. Kita sapa terlebih dahulu Bu Guru Ayu, bagaimana kabarnya? Hari ini kabar saya baik, alhamdulillah. Dan saat ini juga saya dalam keadaan sehat, semangat,
Dan luar biasa dan luar tentunya biasa ya. tentunya. Iya. Oke, dan ada Bu Guru Ayu, ada juga penarinya nih. Sobat Ekspresi kita sapa, ada Aulia, boleh nih disapa Sobat Ekspresi yang ada di rumah. Halo Sobat Ekspresi. Oke, luar biasa ya ini sebelum nanti akan melakukan tampilan tarian ini tentunya Kristi mau tanya-tanya dulu nih, mungkin langsung ke pelatihnya. Tarian yang nanti akan dibawakan ini seperti apa sih ceritanya Bu Guru? Baik, ini tarian berjudul Tari Sesukan. Tarian ini memang berasal dari daerah Lombok ya, Nusa Tenggara Barat. Ini merupakan salah satu tari kreasi yang menceritakan gadis-gadis Lombok ya, umumnya di Nusa Tenggara Barat, di mana mereka menari untuk menyambut para tamu, di mana para tamunya nanti kedatangan mereka disambut dengan mengalungkan selendang khas daerah Lombok, seperti itu. Oke, jadi ini merupakan tarian kreasi ya Bu Guru ya. Yang apakah tarian ini memang khusus untuk diajarkan ke anak-anak SMA Negeri 1 Gerung? Iya, karena kita sekolah yang berada di daerah Nusa Tenggara Barat ya, khususnya Lombok. Jadi saya sebagai pelatih itu lebih mengutamakan kepada anak-anak untuk memperkenalkan tarian-tarian daerah Sasak, Lombok ya, yang ada di Nusa Tenggara Barat, sehingga tarian ini tetap menjadi lestari seperti itu. Itu yang saya berikan kepada anak-anak biasanya pada ekskul yang ada di sekolah ya, ekskul tari ini, seperti itu. Oke, dan tadi kita sudah mendengarkan dari Bu Guru Ayu selaku pelatih tarinya. Kalau sekarang Kristi mau menyapa dulu nih sama penari yang akan tampil setelah saat ini, yaitu ada Aulia. Boleh tahu dong, mungkin bisa diceritain kepada Sobat Ekspresi sejak kapan sih Aulia ini mulai cinta terhadap tarian? Saya cinta tarian itu sejak TK ya, sampai sekarang masih. Oke, sekarang umurnya berapa nih? Sekarang 17, tahun ini 18. Oke, kenapa sih bisa cinta sama tarian sejak kecil gitu Aulia? Ada nggak sih yang menginspirasi Aulia? Mungkin dari ibu. Dari Iya. Bu Guru Ayu ya? Oke, berapa kali sih latihannya biasanya Aulia? Mungkin seminggu ada 3 kali, begitu. Rutin ya? Iya rutin. Oke, nah ini kalau Kristi balik lagi nih ke Bu Guru Ayu, kira-kira apa sih Bu Guru tantangannya dalam kita tetap memperkenalkan dan juga mengajarkan tarian kepada anak-anak yang bisa kita katakan nih usia-usia remaja gitu Bu Guru. Ada nggak sih kesulitannya? Baik, kalau untuk mengajar menari, karena mungkin saya juga sudah terbiasa ya melatih anak-anak dari kecil belajar menari. Jadi untuk anak-anak remaja yang memang sudah memiliki dasar sebelumnya ya, dasar untuk gerakan tari, tidak begitu sulit untuk membimbing mereka. Hanya saja memang kalau sudah beranjak remaja, mereka lebih banyakkan mager. Iya, kadang-kadang ketika latihan mereka lebih tidak fokus. Saya juga tidak tahu mengapa anak-anak ini malah lebih tidak fokus, tetapi ketika nanti ada sebuah pertunjukan atau mau perform, mereka tetap saya semangati ya untuk tetap bisa menari dengan baik, meningkatkan powernya sehingga ketika tampil bisa memberikan yang maksimal, seperti itu. Oke, dan untuk partisipasi mungkin nih dari seni tari yang ada di SMA Negeri 1 Gerung ini mungkin sering mengikuti event-event apa nih Bu Guru? Atau mungkin ada pernah ikut lomba-lomba gitu? Ya, untuk SMA 1 Gerung memang sering mengikuti beberapa event, baik itu dari dinas kabupaten kota maupun juga di luar instansi. Beberapa mengikuti event yang notabene kami bisa untuk mengikuti sehingga pada saat perform anak-anak ini ya tidak begitu mengecewakan dan beberapa juga kami bisa menyabet juara ya, sehingga kami pulang bisa membawa juga
suatu prestasi untuk sekolah kami tercinta seperti Oke, itu. dan tentu kita semoga berharap ya apa yang sudah ditampilkan dan juga dicintai oleh adik-adik dari SMA Negeri 1 Gareng ini terkait tarian bisa membawa dampak yang positif bagi sekolah dan bukan hanya sekolah saja namun juga Nusa Tenggara Barat seperti itu. Dan Sobat Ekspresi tentunya penasaran ya tarian susukan ini seperti apa penampilannya. Namun penampilan tarian ini juga sekaligus menghantarkan kita pada penghujung acara. Dan tentunya Sobat Ekspresi di mana episode kali ini juga menjadi bagian dari Pekan Budaya dalam memperingati Hari Ulang Tahun TVRI Nusa Tenggara Barat yang ke-18. Untuk itu, saya Kristi Diana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di Ruang Ekspresi episode berikutnya. Sampai jumpa.